peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Jadi kita tahu bahwasanya dua perang ini adalah dua perang besar di dalam Islam. Perang Badar yang telah kita bahas terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Sementara perang Uhud adalah perang besar lainnya yang terjadi setahun setelah perang Badar, tepatnya pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah, atau tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka setahun antara perang Badar dan perang Uhud ini terdapat dan terjadi banyak peristiwa penting yang pantas untuk kita ketahui, kita pelajari, dan kita ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa penting tersebut. Para ulama menyebutkan ada belasan peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Di antaranya yang pertama, dan itu yang kita bahas di malam hari ini, yang paling dekat adalah wafatnya peristiwa pertama dan kejadian pertama yang bersejarah antara perang Badar dan perang Uhud adalah yang paling dekat dengan perang Badar, wafatnya salah satu anak dan putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ruqayyah meninggal dunia pada tanggal dan hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin di Badar. Ketika ayahandanya Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabatnya, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di Badar, dan pada akhirnya Allah berikan kemenangan tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Di hari itu pula umat Islam di Madinah mendapatkan berita duka tentang meninggalnya Ruqayyah binti Rasulullah, yang merupakan istri dari salah seorang sahabat yang mulia, 10 orang yang pertama masuk Islam. Beliau dikatakan sebagai orang ke-8 di dalam Islam dari as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliau adalah istri dari khalifah ketiga umat Islam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah, siapa Ruqayyah binti Rasulullah? Maka para ulama mengatakan Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seandainya hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat yang hadir di sini kami tanyakan, mudah-mudahan semuanya mengetahui hal ini. Kalau sampai belum, mudah-mudahan setelah pulang dari kajian malam hari ini kita tidak lagi pernah lupa. Kalau kita ditanya berapa putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya, ada yang mau jawab? Berapa jumlah putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jikalau kita ngefans kepada seorang artis, istri, suami, anak-anaknya, orang tuanya, tanggal lahirnya kita hafal. Nah, ini sekarang Rasul kita yang kita harapkan syafaatnya, dan kita diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Udzakkirukum bi ali baiti." Aku mengingatkan kalian tentang keluargaku. Para ulama banyak mengartikan hadis ini agar kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, alu baitin Nabi. Maka alu baitin Nabi, kata para ulama, adalah anak-anak beliau, istri-istri beliau, keluarga Abbas, keluarga Ali. Itu adalah keluarga Ja'far, itu adalah ahli baitin Nabi atau keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Sekarang sebelum kita beranjak kepada keluarga terdekatnya, putra-putri beliau dulu. Terkadang kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad, yang kita mengharapkan syafaat beliau sendiri sampai kita berumur 50, 60, 70 tahun. Ketika ditanya siapa putra-putri Nabi, kita tidak tahu. Siapa yang mau jawab? Hadirin yang ada di sini.
Berapa jumlah putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Jumlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11. Dari 11 istri Nabi yang disepakati oleh para ulama, Nabi diberikan anak atau dikaruniai putra-putri, anak laki-laki, perempuan, dan laki-laki dan perempuan sebagaimana dikatakan oleh beliau ada 7 orang. Ini pendapat yang paling kuat para ulama. Jumlah mereka 7 orang. Memang ada khilaf, Ustaz. Ada. Sebagian mengatakan ada 9. Bagaimana kalau ada 7 ada 9? Nanti kita akan sebutkan. Intinya pendapat yang paling kuat dan paling sahih mengatakan putra-putri itu, Nabi itu ada 7 orang. 6 orang berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. 10 istri yang lain, Aisyah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Jahshin, Zainab bintu Huzaimah, Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Juwairiyah, kemudian Maimunah, dan kemudian yang terakhir adalah Safiyah. Mereka semua tidak mendapatkan anak atau tidak melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Khadijah, istri beliau yang disepakati oleh ulama dari 11 istri beliau, yang melahirkan 6 orang putra-putri untuk Rasulullah. Jadi dari Khadijah Nabi mendapatkan 6 orang anak. Secara rinci 2 putra dan 4 orang putri. 6 orang anak ini, yang pertama bernama Al-Qasim, yang kedua bernama Zainab, yang ketiga bernama Ruqayyah yang sedang kita bahas radhiyallahu taala anha. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah Ummu Kulthum, yang kelima adalah Fatimah, dan yang keenam adalah Abdullah. Jadi 4 orang putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah dari Khadijah, dan 2 orang putra. Putranya sulung dan bungsu, yaitu Al-Qasim dan kemudian Abdullah. Ini 6 putra dari Khadijah. Kemudian Nabi mendapatkan 1 orang anak lagi, bukan dari istri-istri beliau, melainkan dari seorang wanita yang diperselisihkan oleh para ulama Islam tentang statusnya. Sebagian ulama, jikalau ada yang mengatakan istri Nabi ada 12, maka sebagian ulama memasukkan nama wanita ini, wanita mulia ini, sebagai istri Nabi yang ke-12. Tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan beliau bukan termasuk istri Nabi, melainkan termasuk dari budak-budak Nabi. Perempuan dan wanita mulia yang kami maksud adalah dan ibu dari putra beliau yang terakhir, yang beliau beri nama Ibrahim. Beliau adalah Maryah Al-Qibtiyah, di mana pada tahun ke-7 Hijriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja yang ada di Jazirah Arab dan sekitarnya, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Salah satu surat yang dikirim oleh Rasulullah adalah surat yang dikirim kepada penguasa Mesir, pemimpin orang-orang Qibti, namanya Mauqukis, yang dia berkuasa di Iskandariyah atau Alexandria, Mesir. Ketika menerima surat Nabi, dia pun mencium dan meletakkan surat itu di atas kepalanya. Tapi dia tidak mau beriman, tapi dia memuliakan. Kemudian utusan Nabi Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat ini, diberikan hadiah yang begitu banyak, dan dia mengatakan, berikan salam hormatku kepada Nabi. Walaupun dia tidak beriman, tapi tetap memuliakan Nabi. Setelah mengirimkan pakaian, hadiah, harta kepada Nabi, dia juga mengirimkan 2 orang perempuan yang masih muda. Yang satu bernama Maria, yang satu bernama
Shirin. Maka begitu sampai di Madinah, Nabi melihat selain harta dan pakaian yang dikirim oleh Maukukis, ada dua wanita muda. Nabi kemudian mengambil Maria untuk dirinya, dan Shirin dinikahkan dengan penyair terkenal beliau, sahabat mulia yang sering membela Nabi dengan syair-syairnya, yaitu Hassan bin Thabit. Maka Shirin menikah dengan Hassan, sementara Maria dinikahi oleh Nabi pada tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah, maka kemudian perempuan ini melahirkan anak untuk Rasulullah. Begitu lahir, begitu bahagianya Nabi SAW ketika mengetahui ternyata anak yang lahir ini seorang laki-laki. Maka ketika ditanya beliau oleh para sahabat, dengan siapa engkau akan menamakannya, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, Samihi bi ismi Abi Ibrahim, aku akan namakan putraku terakhir ini dengan nama kakek buyutku Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka inilah 7 putra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara total kalau kita hitung secara detail, maka ada 3 putra untuk Rasulullah dan ada 4 putri untuk Rasulullah. 7 orang seluruhnya, 3 putra dan 4 orang putri. Siapa yang putra? Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Sementara yang putri Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah. Ada beberapa riwayat menyebutkan bahwasannya 4 putri Nabi ini memiliki jarak umur kurang lebih semuanya 3 tahun. Jadi Zainab lebih tua 3 tahun dari Ruqayyah, Ruqayyah lebih tua 3 tahun dari Ummu Kulthum, Ummu Kulthum lebih tua 3 tahun dari Fatimah. Dan ada sebagian ulama mengatakan Fatimah lebih tua dari Ummu Kulthum. Wallahu alam. Tapi pendapat yang paling masyhur urutannya seperti itu. Nah, pertanyaan yang menariknya, lalu ada yang menyebutkan Ustaz bahwasanya di antara anak Nabi ada yang bernama At-Tahir dan At-Tayyib. Siapa mereka? Ikhwah fillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jikalau ada kita mendengar bahwasanya seorang ulama menyebut bahwasanya anak Nabi bernama At-Tayyib At-Tahir, pendapat yang paling sahih dan pendapat yang paling rajih dan kuat mengatakan At-Tahir dan At-Tayyib, 2 nama ini adalah yang artinya dua-duanya sama dalam Islam. At-Tahir artinya yang suci, At-Tayyib artinya yang suci, yang baik. Yang suci yang baik ini, At-Tahir, At-Tayyib, 2 julukan ini ternyata julukan atau nama lain dari putra terakhir Nabi dari Khadijah, yaitu Abdullah. Putra Nabi terakhir dari Khadijah yang bernama Abdullah disebut dan dijuluki oleh sebagian orang dengan sebutan At-Tahir dan At-Tayyib, artinya orang yang suci dan bersih. Kenapa disebut dengan At-Tahir dan At-Tayyib? Sebagian ulama dan mayoritas mereka mengatakan hal itu disebabkan karena Abdullah satu-satunya putra Nabi atau anak Nabi yang lahir setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga kelahiran beliau di zaman Islam, maka beliau dijuluki dengan At-Tahir dan At-Tayyib. Jadi dari sini kita jelas bahwasanya putra-putri Nabi hanya ada 7, 6 dari Khadijah dan 1 dari ayo bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada 15 menit yang lalu anak katakan, ingat, ibu dari anak-anak Nabi wajib untuk kita ketahui. Harus kita ketahui kalau kita cinta sama Nabi. Anak ulangi lagi, bahwasannya anak-anak Nabi berjumlah 7 orang. 6 orang anak Nabi, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah yang memiliki julukan At-Tayyib dan At-Tahir. Karena beliau lahir setelah kenabian Abdullah, maka dijuluki orang yang suci dan bersih. Mereka semua adalah putra-putri Nabi berasal dari istri pertamanya, yaitu Khadijah.
Sementara satu lagi putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi beri nama Ibrahim, lahir dari seorang wanita yang mulia, yang diperselisihkan tentang statusnya oleh para ulama, apakah beliau istri Nabi atau beliau bukan istri Nabi. Pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasannya beliau bukan istri Nabi, karena istri Nabi yang disepakati oleh para ulama ada 11 orang. Ada 11 orang. Siapa 11 orang? Siapa 11 orang? Yang pertama Khadijah, yang kedua Masya Allah, ummahatul mu'minin, ibunya orang beriman. Ada orang manusia yang nggak tahu ibunya, ya kita ini. Istri-istri Nabi itu disebut dengan ummahatul mu'minin, ibu bagi orang beriman. Apa jadinya kita ini kalau pergi keluar rumah ditanya sama orang, Mas, ibunya jenengan namanya siapa? Jenengan mengurus sesuatu ditanya nama ibu, biasanya nama ibunya siapa? Saya lupa nama ibu saya. Atau bahkan yang lebih parah, saya nggak tahu. Wah, ini anak durhaka. Nah, kita masa tidak tahu dengan nama istri-istri Nabi ini? Terlalu. Pertanyaan saya, siapa istri Nabi, Pak? 11 yang disepakati aja, nggak usah yang diperselisihkan. 11 yang disepakati, siapa mereka? Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab. Zainab ada dua, Zainab bintu Jahshin, dan yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah, yang dijuluki di Madinah dengan sebutan Ummul Masakin, karena beliau adalah istri Nabi yang selalu peduli kepada orang-orang miskin, yang memberikan makanan, sering masak untuk kaum muslim, masakin, orang-orang miskin. Karena itu ketika beliau meninggal, orang-orang miskin dan yatim di Madinah kehilangan sekali. Karena itu beliau dijuluki oleh kaum muslimin di Madinah dengan Ummul Masakin, Zainab, ibunya orang-orang miskin, Zainab bintu Khuzaimah. Setelah itu yang ke-8 Ummu Salamah. Yang ke-9 Ummu Habibah. Yang ke-10 yang 10 9 ke-9 Juwairiyah. Kemudian yang ke-10 Maimunah. Yang ke-11 Masya Allah, satu-satunya istri Nabi dari Yahudi yang paling dicemburi oleh Aisyah. Siapa? Safiyah. Itulah 11 istri Nabi yang disepakati. Jadi kalau didetailkan, 6 dari Quraisy, 4 dari Arab, bangsa Arab dan selain Quraisy, dan 1 dari Yahudi. Siapa 6 dari Quraisy? Gak tahu lagi. Masya Allah, 6 dari Quraisy adalah Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Ummu Salamah. Ini 6 dari Quraisy. Ana ulangi lagi. Siapa yang mengulangi lagi? 6 istri Nabi, ummahatul mu'minin, dari suku Quraisy, sukunya Nabi. Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima 2 Ummu Salamah, yang kelima 6 Ummu Habibah. Ini 6 dari Quraisy, 4 dari Arab selain mereka. Siapa? 2 Zainab bintu Jahshin, Zainab bintu Khuzaimah, Ummul Masakin, ibunya kaum miskin. Kemudian yang ketiga adalah Maimunah bintul Harith, dan yang keempat Juwairiyah bintul Harith. Ini 4 dari Arab dan 1 orang dari Yahudi, yaitu dari bangsa Yahudi. Dia adalah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Maka inilah 11 istri Nabi yang disepakati oleh para ulama Islam. Adapun yang diperselisihkan itu ada 2. Siapa yang pertama? Tadi sudah kita bahas. Siapa yang diperselisihkan? Yang pertama adalah Maria Al-Qibtiyah. Sebagian memasukkan beliau kepada istri Nabi, tetapi mayoritas ulama mengatakan beliau bukan istri Nabi. Kemudian yang kedua yang diperselisihkan oleh Nabi adalah siapa?
Raihanah atau Raihanah binti Zaid al-Yahudiyah. Jadi kalau dia dianggap istri Nabi, maka istri Nabi yang dari Yahudi ada dua. Kalau dia dianggap, kalau Raihanah dianggap, selain dari Safiyah. Nah, inilah ikhwafillah azakumullah ummahatil mu'minin yang disepakati oleh para ulama, ada 11 orang. Nah, dari 11 mereka hanya Khadijah yang melahirkan anak-anak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita baca, ini bukan pendapat kami, tapi ini adalah pendapat para ulama Islam. Maka untuk lebih meyakinkan kita sebutkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ketika beliau menyebutkan tentang anak-anak Nabi, berapa jumlah mereka dan siapa nama mereka, beliau berkata, faqad kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam auladun wa banatun. Sesungguhnya Nabi itu memiliki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, kata beliau. Beliau memiliki putra-putra dan putri-putri, kata Nabi kata Ibnul Qayyim. Awaluhum, adapun anak pertama Rasulullah atau yang paling bungsu, yang paling sulung adalah Al-Qasim. Maka putra tertua Nabi bernama Al-Qasim. Wa kana bihi yukanna. Dan karena itulah Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Orang Arab itu biasa memanggil orang dengan nama panggilan yang disebut dengan kunyah, biasanya dengan anak yang paling tua. Karena itu Nabi memiliki anak yang paling tua namanya Al-Qasim. Karena itu beliau dipanggil di tengah masyarakatnya dengan Abul Qasim. Bapak Nekosim kalau orang Jawa bilang. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, mata tiflan wa qila 'asha ila an rakibat dabah wa sara 'ala najibah. Dia ini Qasim meninggal ketika masih usia kecil. Sebagian ulama mengatakan belum sampai usianya 2 tahun. Pendapat yang lain mengatakan dia meninggal dunia justru ketika sudah bisa mengendarai dan menaiki kendaraan onta kuda. Itu umur berapa anak berani naik onta kuda? Kurang lebih 7 tahun ke bawah. Mereka sudah dilatih untuk menaiki onta dan kuda. Wasara 'alan najibah, dan dia sudah berjalan dengan benar. Artinya sudah bukan lagi oleng ke kanan ke kiri kalau jalan atau berlari. Intinya dia meninggal sebelum balik, tapi di atas 2 tahun. Karena pendapat yang paling masyhur mengatakan meninggal sebelum umurnya 2 tahun. Kemudian selanjutnya kata beliau Imam Ibnul Qayyim, ini anak pertamanya Al-Qasim, thumma Zainab. Kemudian Nabi mendapatkan anak yang kedua bernama Zainab. Kemudian thumma Ruqayyah, kemudian anak ketiganya adalah Ruqayyah. Wa Ummu Kulthum, anak keempatnya adalah Ummu Kulthum. Anak kelimanya wa Fatimah, dan anak kelimanya adalah Fatimah. Kemudian beliau mengatakan thumma wulidalahu Abdullah. Kemudian anak keenam beliau, lahirlah untuk Rasulullah anak yang terakhir dari Khadijah, Abdullah. Wa hal wulida ba'da an-nubuwah aw qablaha fihi ikhtilaf wa sahhaha ba'duhum annahu wulida ba'da an-nubuwah. Wa hal huwa at-tayyib wa at-tahir aw huma ghairuhu ala qaulin. Was sahih annahuma laqaban lahu wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir lahirlah Abdullah untuk Rasulullah. Dan apakah dia dilahirkan sebelum masa kenabian atau setelah kenabian? Ada khilaf, tetapi pendapat yang paling kuat kata Ibnul Qayyim, dia adalah dilahirkan setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, masa kenabian. Dan apakah dia yang dijuluki dengan sebutan At-Tayyib dan At-Tahir, ataukah dia At-Tayyib dan At-Tahir anak yang lain bagi Nabi SAW? Ada khilaf, dan pendapat yang paling benar dan paling kuat, At-Tayyib dan At-Tahir itu lakab, julukan dan gelar bagi Abdullah, anak terakhir Rasulullah dari Khadijah, karena dia lahir setelah masa kenabian. Ini pendapat yang benar kata Ibnul Qayyim. Kemudian beliau menutup perkataannya dan mengatakan wa kullu haula'i min Khadijah, dan mereka semua yang kami sebutkan tadi, siapa nama orang tadi? Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah dan Abdullah, mereka semua itu kata Ibnul Qayyim lahir dari rahim istri Nabi yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha. Walam yulad lahu min zaujati ghairiha, dan tidak ada atau belum lahir seorang anak pun
dari rahim istri-istri Nabi yang lain selain Khadijah. Berarti dari perkataan Ibnul Qayyim ini, Ibnul Qayyim seolah-olah menguatkan pendapat jikalau Maria Al-Qibtiyah bukan. Saya ulangi lagi. Perkataan Ibnul Qayyim mengatakan, dan 6 orang itu semuanya lahir dari Khadijah atau lahir dari rahimnya Khadijah, dan tidak ada seorang istri Nabi pun yang melahirkan anak untuk Nabi selain beliau. Berarti pendapat ini meyakinkan kita, atau pendapat ini Ibnul Qayyim menguatkan perkataan yang mengatakan bahwasannya Maria Al-Qibtiyah bukan istri Nabi. Berarti dia adalah budak Nabi saja, karena beliau mengatakan bahwasanya tidak ada lagi istri Nabi yang melahirkan anak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain Khadijah. Kemudian beliau sebutkan thumma Ibrahim, kemudian putra terakhir Nabi adalah Ibrahim, dan beliau dengan jelas menyebutkan min sariyatihi Maria, dan yang terakhir adalah Ibrahim dari budak beliau yang bernama Maria. Maka kalau ada yang bertanya, pendapat siapa yang mengatakan bahwasanya Maria itu bukan istri Nabi tapi termasuk dari kalangan budaknya? Banyak ulama, salah satunya kita katakan Imam Ibnul Qayyim, di mana beliau mengatakan bahwasanya Maria itu adalah budak Nabi, bukan termasuk dari kalangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibrahim dilahirkan pada tahun ke-8 Hijriyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian menguatkan pendapat Imam Ibnul Qayyim pendapat dari salah seorang ulama besar Syafi'iyah. Beliau adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau merincikan dengan jelas, beliau mengatakan wa kana lin nabi thalatha banin, dan sesungguhnya nabi kita memiliki 3 orang putra. Al-Qasim, yang pertama putranya bernama Al-Qasim, wa bihi kana yukanna, dan dengan itulah beliau dipanggil dengan sebutan selain Muhammad, beliau dipanggil dengan sebutan Abul Qasim, artinya ayahnya Qasim, yang dia meninggal sebelum masa kenabian. Wa tufiya wa huwa ibnu sanatain. Nah, ini garis bawahnya ya, ikhwah. Jadi kalau tadi antum mengatakan Ustadz, pendapat siapa tuh yang mengatakan Qasim itu meninggal sebelum 2 tahun? Ini ternyata perkataannya, salah satu perkataannya yang berkata seperti ini adalah Imam Nawawi, yang dia meninggal sebelum mencapai usia 2 tahun. Kemudian wa Abdullah, kemudian putra keduanya Abdullah, wa summiya at-tayyib wat-tahir. Beliau tanpa basa-basi mengatakan, dan dia dinamakan dengan nama yang lain, yaitu at-tayyib artinya yang baik, wat-tahir artinya suci. Kenapa? Li'annahu wulida ba'dan nubuwah, karena dia dilahirkan setelah masa kenabian, yaitu masa Islam itu sudah datang, jadi bersih dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian wa Ibrahim, putra ketiga beliau itu adalah Ibrahim, wulida bil Madinah, yang dilahirkan di Madinah fi sanati 8 minal hijrah, di tahun ke-8 Hijriyah. Kemudian setelah itu wa amma banatuhu fa arba'ah, adapun wa kana lahu 4 banat, dan adapun putri beliau maka ada 4 orang. Yang pertama adalah Ruqayyah Zainab, tazawwajaha Abul As. Yang pertama putri Nabi bernama Zainab, yang dinikahi oleh laki-laki yang bernama Abul As bin Rabi, yang merupakan putra dari bibinya Zainab yang bernama Halah bintu Khuwailid, adiknya Khadijah. Kami sudah bahas dan kami sudah terangkan dalam kisah tawanan Badar kemarin, kisah yang menyentuh hati antara putri Nabi Zainab dengan suaminya. Siapa namanya? Abul As bin Rabi, kisah cinta yang luar biasa yang pernah kita sampaikan. Maka ini adalah putri Nabi pertama, yaitu Zainab, yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Abul As bin Rabi. Kemudian yang kedua adalah Fatimah, kata beliau, yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah Ruqayyah. Dan yang keempat adalah Ummu Kulthum, yang keduanya dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini kita ketahui, kata beliau, fal banatu arba'ah bila khilaf, maka dari sini kita ketahui putri Nabi ada 4 tanpa ada khilaf sama sekali di seluruh para ulama Islam. Jadi kalau anak perempuannya nggak ada khilaf, satu pun para ulama nggak ada yang beda pendapat. Putri Nabi cuma ada 4.
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Nggak ada khilaf. Khilafnya siapa yang lebih dulu aja. Antara Fatimah kah lebih dulu atau Ummu Kulsum. Tapi jumlah mereka ada 4. Dan nama mereka nggak ada yang khilaf. Yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Wa ammal banun. Adapun anak laki-laki, salasun ala sahih. Adapun anak laki-laki, ada 3 menurut pendapat yang paling benar. Pendapat yang paling sahih, paling kuat dan benar. Kenapa disebutkan seperti itu? Kalau anak perempuan nggak ada khilaf. Kalau anak laki-laki ada 3 menurut pendapat yang paling benar dan sahih. Karena ada khilaf. Para ulama mengatakan ada 2 putra lain lagi bagi Nabi. Yaitu yang bernama siapa tadi? At-Tahir dan At-Tayyib. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan 2 ini bukanlah anak Nabi. Selain 3 orang tadi. Melainkan 2 ini adalah julukan bagi salah seorang anak Nabi. Yaitu Abdullah. Karena dia dilahirkan, kata Imam Nawawi, setelah masa kenabian. Seolah-olah dia itu bersih dari masa kesyirikan dan kekufuran. Maka dijuluki dengan At-Tayyib. Orang yang bersih, orang yang baik. Dan At-Tahir, orang yang suci dan bersih. Nah ini keterangannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini kita ketahui bahwasannya Nabi memiliki 4 anak perempuan. Dari mereka Nabi memiliki 3 orang menantu. Siapa menantu Nabi tadi? Menantu Nabi yang pertama bernama Abul As. Abul As adalah suami dari putri beliau yang paling tua yang bernama Zainab. Yang kedua menantu beliau adalah sepupunya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang merupakan suami dari putri beliau yang terakhir, yaitu Fatimah. Dan kemudian menantu ketiga Nabi Muhammad SAW adalah Utsman bin Affan, di mana beliau menikah dengan 2 putri Nabi SAW yang sebentar lagi kisahnya akan kita singgung dan kita akan sebutkan, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan hal ini dikuatkan oleh hadis yang sahih, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya tidak ada satu istri Nabi pun dari 11 yang disepakati oleh para ulama, yang termasuk dari istri dan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi ummahatul mukminin yang melahirkan anak untuk Rasulullah selain Khadijah, Nabi sendiri yang menyebutkan hal itu. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita kecemburuannya. Sebab dari keluarnya sabda Nabi ini adalah kecemburuannya. Beliau bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata athna 'alaiha fa ahsana as-sana." Sesungguhnya Nabi itu kalau sudah menyebut nama Khadijah, padahal itu setelah kematian beliau, beliau selalu menyanjung-nyanjung, memuji-muji dan meninggikan nama Khadijah. Maka suatu hari beliau mengatakan, "Fagirtu yauman," maka aku dibakar api cemburu suatu hari. Karena Nabi kalau nyebut Khadijah selalu muji-muji terus. Maka aku suatu hari cemburu. Fakultu, aku berkata kepada Nabi SAW ketika dia suatu saat menyebut nama Khadijah, "Ma aktsara ma tadhkuruha hamra asy-syidqi qad abdalallahu azza wa jalla biha khairan minha." Ya Rasulullah, betapa banyak engkau sebut perempuan tua Quraisy yang gigi-giginya hampir rontok. Artinya orang tua Quraisy yang sudah peot dan tua itu kau selalu menyebutnya. Ini karena kecemburuan yang luar biasa Aisyah kepada Khadijah. Padahal dalam riwayat yang lain menyebutkan, "Wa innaha tufiyat wa qabla an araha." Padahal dia itu meninggal sebelum aku melihatnya. Khadijah meninggal, Aisyah umurnya baru mungkin bisa lari-lari kecil. Antara 3-4 tahun umurnya ketika Khadijah meninggal di kota Makkah ketika itu. Atau dia baru 6-5 tahun ketika Khadijah meninggal, sehingga dia tidak pernah menatap wajah Khadijah. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam apabila menyebut nama Khadijah selalu memuji, menyanjung, dan wajah beliau selalu berbinar. Beliau tidak pernah merupakan Khadijah.
perempuan yang telah menyerahkan hidupnya ketika Nabi sudah mendakwahkan Islam ini untuk berada selalu mendukung suaminya Rasulullah SAW dengan dirinya, dengan hartanya, dengan kehormatannya, dengan semua yang beliau miliki. Maka Nabi tidak pernah melupakan Khadijah, walaupun beliau sudah memiliki seorang perempuan yang muda, istri yang begitu cantik seperti Aisyah. Tetapi jasa beliau itu yang diingat oleh Nabi SAW. Pengorbanan dan ketulusan Khadijah yang selalu diingat oleh Nabi. Karena itu beliau menyanjung dan memuji Khadijah. Hal ini membuat beliau cemburu sehingga beliau mengatakan, betapa banyak engkau sebut perempuan tua yang sudah hampir rontok gigi-giginya dan kemerahan tulang-tulangnya, wahai Rasulullah, tulang yang ada di rahangnya. Artinya menggambarkan saking tuanya perempuan itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggantikan untukmu dengan wanita yang lebih baik, yang sudah lebih baik daripada dirinya, lebih pantas untuk bersanding dengan dirimu. Karena beliau yakin, beliau mengatakan ini dengan perkataan yang yakin, karena beliau sudah menyaksikan tidak ada satu istri Nabi pun yang mampu menyaingi beliau. Beliau menyangka bahwasanya Khadijah akan bisa tersaingi oleh dirinya. Karena itu Aisyah mengatakan, Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada dirinya, wahai Rasulullah. Maka mendengar ucapan ini Nabi sambil menggeleng mengatakan, yang seandainya kita telusuri perkataan Aisyah, Aisyah pernah dalam riwayat lain mengatakan, seandainya aku tahu itu jawaban Nabi, aku berharap ucapan ini tidak pernah aku katakan. Karena aku tahu bagaimana kedudukan Khadijah di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun dengan tegas mengatakan, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan seorang istri yang lebih baik untukku daripada Khadijah. Amanat bi idh kafara biyan nas. Dia adalah orang yang pertama kali beriman di saat semua manusia kufur dan ingkar tidak beriman kepadaku. Khadijah orang yang pertama kali menyatakan keimanannya untukku, kata Nabi. Ini jasa yang Nabi tidak pernah lupakan. Yang kedua, wasaddaqatni hina kadzabani an-nas. Dan dia perempuan atau manusia pertama yang mempercayaiku, yang meyakinkan bahwasanya aku Nabi di saat manusia mendustakan dan tidak yakin tentang kebenaran kenabianku. Khadijah orang yang pertama kali percaya dan meyakinkan akan hal itu. Yang ketiga, wawasadni bimaliha id haramaniyan nas. Dan dia yang memberikan seluruh hartanya untukku untuk memperjuangkan agama ini di saat manusia yang lain tidak memberikan apa-apa untukku. Dan yang terakhir, warazaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah memberikanku darinya anak-anak di saat Allah tidak memberikanku dari perempuan-perempuan istri-istriku yang lain. Maka ini jelas menyebutkan istri Nabi yang melahirkan anak untuk Nabi hanya Khadijah. Adapun Maria Al-Qibtiyah, maka beliau bukan bagian dari ummahatil mu'minin, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beranjak kepada bagian selanjutnya. Kapan dan di mana Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Jikalau ada yang bertanya kapan Ruqayyah dilahirkan, maka para ulama mengatakan Ruqayyah dilahirkan di kota Makkah, di rumah ibunya dan ayahnya Rasulullah dan Khadijah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 33 tahun. Ana ulangi lagi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan putri atau anak ketiga, putri kedua setelah Al-Qasim, kemudian Zainab. Zainab lahir ketika Nabi berusia 30 tahun. Ada yang mengatakan Zainab lahir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 32 tahun. Tapi pendapat yang masyhur mengatakan 30 tahun. Sementara Ruqayyah menurut pendapat yang masyhur beda 2,5 tahun atau 3 tahun dengan saudarinya, lahir ketika Nabi berusia 33 tahun. Yang artinya beliau lahir 7 tahun
sebelum ayahnya diangkat menjadi nabi. Pendapat lain mengatakan beliau dilahirkan ketika Nabi berusia 30 tahun. Artinya 5 tahun pernikahan, Nabi sudah memiliki 3 orang anak. Ada Al-Qasim, ada Ruqayyah, ada Zainab, dan ada Ruqayyah. 5 tahun. Nabi menikah di usia 25. Di usianya yang ke-30, menurut pendapat kedua, Nabi sudah punya 3 orang anak. Pendapat yang pertama tadi mengatakan tidak. Nabi setelah 7 atau 8 tahun pernikahannya, di usia 33 tahun, barulah beliau memiliki 3 orang anak. Yaitu Al-Qasim, Zainab, dan Ruqayyah. Kita lanjutkan. Beliau dilahirkan ketika Nabi berusia 33 tahun atau kurang lebih 7 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kalau ada yang mengatakan beliau dilahirkan ketika Nabi berusia 30 tahun, maka artinya 10 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kenapa hal ini penting jamaah? Penting karena kita tahu usia beliau ketika ayahnya menjadi Nabi, ketika dia masuk Islam, beliau berumur, pendapat pertama mengatakan berusia 7 tahun. Pendapat yang kedua, beliau berusia 10 tahun. Kalau ketika beliau lahir, Nabi usianya 30 tahun. Beliau berusia 7 tahun. Kalau ketika beliau lahir, Ruqayyah lahir, Nabi ketika itu berusia 33 tahun. Maka ketika masa Nabi diangkat menjadi Nabi, usia beliau adalah 7 tahun. Kita lanjutkan. Dan ketika itu, ibunya berusia kurang lebih 45 atau 47 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah, terutama kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan yang diarahkan kepada kami ketika kami menjelaskan tentang usia Khadijah, di mana beliau menikah dengan Rasulullah dalam usia 40 tahun dan meninggal dalam usia 65 tahun. Dalam kurun usia ini beliau melahirkan 6 orang anak, tadi sudah kita sebutkan untuk Rasulullah SAW, 2 orang putra dan 6 orang putri. Pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz, bukankah usia seperti itu adalah usia menopause bagi seorang perempuan? Maka ini disepakati oleh sebagian ulama bahwasannya karena itu mereka mengatakan, dan ada pendapat yang mengatakan sesungguhnya Khadijah hakikatnya menikah dengan Rasulullah bukan di usia 40. Al-Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya menceritakan kepada kita satu riwayat atau 2 riwayat bahwasanya ada 2 perkataan tentang umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi. Nabi nggak ada khilaf, 25 tahun ketika menikah dengan Khadijah. Yang ada khilaf umurnya Khadijah, yang masyhur 40 tahun. Tetapi pendapat lain mengatakan 28 tahun. Nah, kalau 28 tahun maka pantas beliau bisa melahirkan 6 orang anak untuk Rasulullah. Ada yang mengatakan umurnya ketika itu 35 tahun, masih masuk akal. Tetapi ketika 40 tahun bagaimana itu bisa terjadi? Maka sebagian ulama yang memegang pendapat bahwasanya Khadijah menikah di usia 40 tahun dengan Rasulullah, dan mereka tetap mengatakan ini pendapat yang paling masyhur dan ini pendapat yang kuat. Mereka mengatakan sesungguhnya merupakan kekhususan dari wanita-wanita Quraisy. Mereka masih bisa melahirkan anak di usia lebih daripada 50 tahun. Anda ulangi lagi jamaah sekalian. Di antara yang mengatakan seperti ini adalah Urwah Ibn Zubair, di mana beliau mengatakan, jangan membuat kita heran ketika Khadijah masih bisa melahirkan anak-anaknya di atas usia 40 tahun. Karena di antara keistimewaan yang dimiliki oleh wanita-wanita Quraisy, sebagian mereka masih bisa produktif melahirkan anak di usia lebih daripada 50 tahun, dan hal ini jarang dimiliki oleh wanita-wanita selain mereka. Ini ikhwafillah supaya kita tidak bingung. Jadi sekali lagi, bahwasanya kalau kita ditanya apakah mungkin Khadijah melahirkan anak di usia lebih dari 40 tahun sampai melahirkan 6 orang anak untuk Rasulullah, maka kita katakan dengan 2 pendapat tadi. Pendapat yang pertama, bahwasannya mengenai hal ini ada 2 khilaf. Masalah umur Khadijah ketika menikah dengan Rasul. Adapun umur Rasul tidak ada khilaf. Beliau menikah di usia 25 tahun. Adapun Khadijah, pendapat yang lain mengatakan beliau menikah di usia 28 tahun. Hanya beda 3 tahun dengan Rasulullah SAW.
Pendapat kedua mengatakan beliau menikah dengan Rasulullah di usia 35 tahun, beda 10 tahun dengan Rasulullah SAW. Dan pendapat yang paling masyhur mengatakan di usia 40 tahun, beda 15 tahun dengan Rasulullah. Kalau pendapat pertama dan kedua, kita masih bisa memahami seorang perempuan masih produktif untuk melahirkan mungkin anak dengan jumlah 6 dan seterusnya. Tetapi kalau 40 tahun, maka kita kembali kepada pendapat kedua para ulama, di mana sekelompok ulama yang merajihkan bahwasanya umur Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun dan melahirkan 6 orang anak untuk Rasulullah, kita katakan sesungguhnya sebagian mereka mengatakan bahwasanya wanita-wanita Quraisy memiliki keistimewaan yang berbeda dengan wanita-wanita yang ada di dunia ini. Di antaranya bahwasanya mereka masih bisa produktif untuk melahirkan anak di usia lebih dari 50 tahun, bukan 40, 50 tahun. Dan mereka pun, ana lupa, ada 2-3 contoh diberikan, dan mereka jadi ulama dari kalangan tabi'in yang ibunya melahirkan mereka setelah usianya lebih daripada 50 tahun. Disebutkan oleh mereka para ulama ini nama-nama dari kalangan salaf dan dari kalangan tabi'in yang dilahirkan oleh ibunya di usia lebih daripada 50 tahun. Ini mengenai kelahiran, tempat dan waktu kelahiran Ruqayyah binti Rasulullah. Kemudian beliau tumbuh di bawah pendidikan ayah dan ibunya, dan jelas seorang anak akan tumbuh sesuai dengan kondisi rumah. Kita bisa membayangkan bagaimana anak-anak Rasulullah tumbuh. Ibunya perempuan yang dikenal di Makkah dengan sebutan At-Tahiratul Afifah. Jadi sandingannya, kufunya jelas. Kalau orang Jawa menyebut ada bibit, bebet, bobot. Kalau yang setara itu apa? Kalau bahasa Jawa, bibit, bebet apa bobotnya? Bobotnya. Yang harus setara antara laki dan perempuan. Bibit keturunannya. Bebet. Bibit keturunannya. Bebet. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bobot, itunya. Intinya. Nah, di dalam bahasa Arab ada kufu namanya. Kufu. Nah, kita bisa melihat antara Rasulullah dengan Khadijah dari sisi kondisi sosialnya saja. Ternyata beliau berdua ini luar biasa. Rasulullah SAW laki-laki satu-satunya di Makkah yang dijuluki oleh penduduknya, oleh masyarakatnya dengan sebutan As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur dan terpercaya. Tidak ada nabi, tidak ada laki-laki selain nabi yang dijuluki seperti itu. Sementara di Makkah hanya satu perempuan yang dijuluki dengan julukan At-Tahiratul Afifah, perempuan yang suci dan terhormat, karena dia nggak suka keluar bercampur dengan laki-laki walaupun semenjak zaman jahiliyah, apalagi keluar tawaf dalam keadaan setengah telanjang atau telanjang di malam hari di Ka'bah. Dan itu kebiasaan masyarakat, sebagian masyarakat jahiliyah ketika Khadijah tidak pernah melakukan hal itu. Karena itu beliau dijuluki di masyarakat Makkah At-Tahirah, perempuan yang suci, Al-Afifah, yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan suci dan terhormat. Maka wajarlah mereka bersanding. Ketika beliau berdua ini yang mulia, Rasulullah dan istrinya Khadijah bersanding, maka rumah tangga mereka dibangun dengan hal yang luar biasa, sehingga anak-anak beliau itu terdidik dengan akhlak budi pekerti yang mulia, baik dari ayahnya dan begitu pula dari ibunya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat anak-anaknya Nabi ini memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Tetapi sebagai catatan yang perlu untuk kita ingatkan jamaah sekalian, seluruh anak laki-laki Nabi meninggal ketika mereka masih bayi. Al-Qasim meninggal di usia 2 tahun. Abdullah meninggal di usia lebih muda daripada itu. Sementara Ibrahim meninggal usianya baru 1,5 tahun. 17 bulan atau 18 bulan usianya Ibrahim kemudian meninggal dunia. Para ulama kemudian menyebutkan, sementara anak perempuan beliau seluruhnya hidup dan mereka semuanya masuk Islam dan menyaksikan perjuangan ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan dan memperjuangkan Islam. Mereka juga ikut berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi catatannya untuk semua putra-putri Nabi, semua anak laki-laki Nabi meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Tidak ada yang melewati usia 2 tahun kalau kita ambil pendapatnya Imam Nawawi.
Apa hikmahnya? Apa sebabnya, Bapak Ibu sekalian? Sekarang ada hikmah ini ada realitanya dengan yang sedang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Apa hikmahnya? Putra-putra Nabi 3 orang ini tidak Allah takdirkan tumbuh dewasa, apalagi mengalami zaman ketika ayahnya menjadi Nabi, apalagi mengalami ketika Nabi sudah dianggap sebagai manusia yang paling mulia di tengah kaum muslimin di kota Makkah. Mereka tidak hidup, tidak menjadi remaja, tidak menjadi orang dewasa. Apa hikmahnya? Tetapi putri-putri Nabi ikut berhijrah, mereka kemudian menikah, sebagian mereka memiliki anak. Apa hikmah? Para ulama menyebutkan hal itu supaya mereka selamat dari pengkultusan. Antum bayangkan, bukan putra Nabi, cucunya Hasan dan Husain, sebagian manusia gulu. Berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka. Bahkan ada yang memuliakan lebih dari kakeknya sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau yang hidup anaknya? Begitu Nabi meninggal, apa yang terjadi buat kaum muslimin untuk mereka? Bisa jadi sebagian jahil dan kaum jahil dari kaum muslimin mungkin mengkultuskan anak Rasulullah SAW. Maka karena itu para ulama mengatakan dari hikmah Allah mewafatkan anak-anak laki-laki Nabi di masa kecil agar tidak ada sama sekali nanti pengkultusan untuk mereka ketika Rasulullah SAW sudah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Karena pemuliaan itu hanya untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Sedangkan untuk ahli baitnya kita muliakan, kita cintai, tapi tidak sebagaimana kita memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan mereka, tapi pemuliaan tidak akan sama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak seperti sebagian sekarang ini yang kadang belum jelas nasab keturunannya pun, masya Allah, manusia memuliakannya luar biasa. Bayangkan kalau putra-putra Nabi ini masih hidup sampai mereka remaja dan muda, kita bisa bayangkan bagaimana gulu berlebihannya manusia akan bersikap kepada mereka nanti. Nah ini hikmah. Sementara putri-putri Nabi mereka semua sebagaimana kami katakan, mereka hidup, kemudian mereka dewasa, menikah, berhijrah, dan catatan selanjutnya yang paling penting, semua mereka meninggal sebelum Rasulullah. Jadi 3 orang putri Nabi meninggal sebelum Rasulullah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Secara urut adalah yang pertama kali meninggal adalah Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulthum. Hanya 1 putri Nabi yang meninggal setelah beliau, yaitu Fatimah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sakit keras di hari beliau akan meninggal dunia, kepalanya diletakkan di atas antara leher dan dada istrinya Aisyah, karena Nabi sudah tidak mampu lagi untuk sekedar duduk ataupun menyandar, maka Aisyah menyandarkan Nabi di antara leher dan juga dada. Kemudian beliau meminta agar dipercikkan air ke kepalanya dan diusapkan air ke sekitar kepala dan wajahnya karena panas beliau begitu tinggi di hari beliau meninggal. Saat itulah Fatimah kemudian menangis melihat penderitaan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah kekasih Allah, tetapi begitu berat penderitaan yang beliau rasakan menjelang ajalnya, beratnya sakit beliau. Karena itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam melihat beratnya sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud memberanikan diri mendatangi Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, aku melihatmu sakit ini kok berat sekali kayaknya. Maka beliau mengatakan, na'am ya Ibn Mas'ud, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Benar wahai Ibn Mas'ud, engkau melihatku begitu berat sakit, karena sakit yang aku alami itu 2 kali lipat dari 2 laki-laki di antara kalian. Kalau ada 2 laki-laki sakit dengan penyakit yang sama, itu kemudian itu disatukan, itu yang diberikan untukku. Jadi panas aku rasakan seperti panas yang dimiliki oleh 2 orang laki-laki disatukan oleh Allah pada diriku. La ilaha illallah.
Jadi bukan hanya kebaikan dan nikmat yang Allah berikan lipat ganda untuk Rasulullah. Musibah, cobaan lebih berat. Maka karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, aku lihat berat sekali sakit Rasulullah. Iya wahai Ibnu Mas'ud. Karena sakit dua orang itu digabungkan oleh Allah untukku. Subhanallah. Rasul kita yang mulia. Maka ketika dalam kondisi yang berat itu jamaah sekalian, putrinya Fatimah kemudian mendampingi ibundanya Aisyah tidak meninggalkan Nabi. Beliau selalu memegang Rasulullah SAW sambil menangis. Melihat putrinya menangis, maka Nabi dengan isyarat menyuruh Fatimah untuk mendekat kepada wajah. Begitu dekat, kemudian Fatimah mengedepankan, memberikan telinganya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian membisikkan sesuatu. Antum masih bisa bayangkan jamaah sekalian. Sepelan-pelannya orang membisikkan, kalau itu Aisyah pasti dengar. Tapi ajibnya Aisyah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ketika Rasulullah membisikkan itu, aku tidak tahu apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Di mana pada bisikan pertama, Fatimah kemudian menangis terseduh-seduh. Yang tadinya cuma biasa menangis, ini langsung menangis terseduh-seduh. Tidak berapa lama kemudian Nabi SAW mengisyaratkan lagi agar Fatimah mendekat kepada beliau. Setelah itu, kata Aisyah, setelah beliau membisikkan bisikan yang kedua, tiba-tiba Fatimah menghapus air matanya dan beliau tersenyum. Pada akhirnya ketika Rasulullah sudah meninggal, diriku masih dilanda oleh penasaran. Apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Nabi sehingga Fatimah menangis di bisikan pertama dan beliau tersenyum di bisikan kedua. Dan dia tersenyum di bisikan kedua. Kita tahu beda umur antara ibu dan anak ini kurang lebih antara 5-7 tahun. Fatimah lebih tua 5-7 tahun dari ibunya Aisyah. Maka kemudian ketika Rasulullah sudah dikebumikan, pernah suatu hari Fatimah mengunjungi ibundanya Aisyah. Saat itulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Fatimah, akhbirini madza kana saratki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tusariki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Fatimah, tolong kabarkan dong, apa yang telah dibisikkan oleh Nabi kepadamu. Fatabkina thumma tadhakin. Di mana engkau menangis, kemudian setelah itu engkau ketawa. Dan tersenyum dan ketawa. Maka Fatimah mengatakan, wahai bunda, itu rahasia antara aku dengan Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, aku minta tolong dengan nama Allah. Aku orang yang paling dekat denganmu. Ketika itu, di saat Rasulullah membisikkan hal itu kepadamu, aku ingin tahu apa yang beliau bisikkan. Sehingga engkau menangis di bisikan pertama dan tertawa di bisikan kedua. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, beliau berkata kepadaku di bisikan pertama, Anna Jibril ja'ani fi kulli Ramadan marrah wa ja'ani fi hadha Ramadan marratan wala ara dhalika illa iktirab ajali. Yang pertama, kenapa aku menangis? Beliau Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah putriku, Jibril biasanya mendatangiku untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Artinya Nabi pun murajaah Al-Quran dengan Jibril. Itu sekali di setiap Ramadan. Tapi untuk Ramadan tahun ke-10 Hijriyah, artinya kurang lebih 6 bulan sebelum Rasulullah wafat, Ramadan terakhirnya Nabi, Jibril datang kepadaku 2 kali. Memintaku untuk memurajaah Al-Quran. Dan aku tidak melihat hal itu, wahai putriku, kecuali karena ajalku sudah dekat. Maka itulah yang membuatku menangis. Kemudian beliau memanggilku yang kedua kali dan beliau membisikkan bisikan yang kedua, dan aku tertawa karena beliau mengatakan, La tahzani ya bunayyati fa innaki awwala ahli baiti luhuqan bi. Wahai putriku, enggak usah nangis. Enggak usah bersedih. Ketahuilah, engkaulah
ahli bait dan keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Orang pertama yang akan menyusulku setelah kematianku dari keluargaku engkau. Karena itu para ulama mengatakan Fatimah menyusul ayahnya hanya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal, hari Senin, waktu duha, menjelang antara waktu pagi dan duhur. Waktu duha, tengah-tengah antara ketika waktu duha sudah menanjak. Artinya kurang lebih 1-2 jam lagi mau waktu zuhur. Antara jam 9, jam 10. Rasulullah meninggal dunia di hari Senin. Puncak waktu duha. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriyah. Berarti Fatimah meninggal kata para ulama 6 bulan setelah ayahnya Rasulullah. Berarti Fatimah meninggal di bulan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Rabiul Awal, 6 bulan berikutnya. Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Beliau meninggal di bulan Ramadan. Tahun ke-11 Hijriyah, Fatimah meninggal dunia dan menyusul ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ikhwah fillah azakumullah tentang kondisi putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, setelah beliau tumbuh menjadi seorang gadis, setelah beliau haid, ada satu adat kebiasaan masyarakat Arab yang itu mungkin tumbuh besar pula di masyarakat kita kurang lebih 100 tahun sebelum ini, di mana pernikahan dini bagi seorang perempuan, anak gadis itu biasa terjadi. Jadi ketika mereka sudah balik, setahun, 2 tahun, 3 tahun setelahnya dinikahkan sama orang tuanya. Usia 13, 12, 14 tahun dinikahkan. Dan itu adat yang tersebar di masyarakat Makkah. Maka ketika tersebar masyarakat tersebut, tersebar adat tersebut, di mana orang-orang Quraisy apabila ingin menikahkan anak laki-laki mereka, mereka biasa melihat keluarga, orang tua dari anak-anak perempuan, walaupun mereka masih kecil, biasanya dilamar dulu. Kalau bahasa sekarang, mungkin istilah, walaupun bertentangan dengan syariat Islam, di zaman itu diakad dulu, mereka tidak ditemukan dengan suaminya, karena anak ini masih belum cukup umur. Dia tinggal di rumah orang tuanya. Tetapi biar tidak dilamar dan dinikahi oleh orang lain, dinikahkan di saat anak ini masih kecil. Ini adat yang tersebar di masyarakat Makkah ketika itu. Maka Nabi pun menikahkan putri-putrinya di usia yang sangat muda. Zainab dinikahkan oleh Nabi dan ibundanya Khadijah dengan suaminya Abul As bin Rabi ketika usia beliau menurut pendapat saat itu berusia 13 tahun. Kemudian putri keduanya yaitu Ruqayyah dinikahkan oleh Nabi ketika usianya kurang lebih 10 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Putri ketiganya dinikahkan pula saat itu usianya antara 9 atau 7 tahun. 8 atau 7 tahun. Yang artinya mereka tidak akan serumah dengan suaminya. Nanti akan tinggal serumah di saat mereka sudah haid, sudah dewasa, akan dikirimkan dan akan diserahkan oleh orang tuanya, diantarkan ke rumah suaminya. Pernikahan sudah terjadi. Nah, siapa suami mereka di zaman jahiliyah? Dan ini terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Suami mereka adalah Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Nabi menikahkan 2 putrinya, Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab, anak pamannya. Dan beliau menikahkan Ummu Kulthum, putri ketiganya, dengan adiknya Utbah yaitu Utaibah. Jadi 2 putra Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah sempat menjadi menantu Nabi. Suami dari 2 putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Maka pada akhirnya pernikahan ini resmi dan hubungan kekerabatan dan keluargaan antara Rasulullah dengan pamannya Abu Lahab dan bibinya, istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, semakin kuat. Hal ini kemudian kurang lebih terjadi 1 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi,
Dan beliau kemudian diam-diam, sembunyi-sembunyi berdakwah. Hampir saja kalau tidak terjadi peristiwa ini, sudah saatnya Ruqayyah yang sudah berusia kurang lebih di atas 10 tahun. Waktu itu beliau sudah hampir 11 atau 12 tahun. Dan adiknya Ummu Kulthum yang sudah berusia 10 atau 11 tahun akan dikirim atau harus dikirim ke rumah suaminya. Tapi peristiwa ini kemudian terjadi tepatnya setelah 3 tahun kurang lebih Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka saat Nabi naik ke Bukit Safa, kemudian beliau mengumpulkan penduduk Quraisy dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah. Abu Lahab, paman dan juga sekaligus besan beliau, beserta bibinya, istri dari pamannya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, yang nama aslinya Arwa bintu Harb, yang merupakan adik kandung dari Abu Sufyan bin Harb, mendengar Nabi menyebut dirinya sebagai utusan Allah, Nabi yang memberi peringatan dan kabar gembira, mereka berdua pun kemudian marah dan mengatakan, "Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka sekali engkau Muhammad, engkau mengumpulkan ribuan orang dari penduduk Makkah. Kami kira engkau akan memberitahukan berita yang penting, ternyata engkau memberitahukan berita yang seperti ini. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena hal ini engkau mengumpulkan kami? Maka setelah peristiwa ini, beberapa waktu berikutnya Allah menurunkan surat Al-Masad, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna dan bermanfaat untuknya harta yang dia kumpulkan. Sayasla naran dzata lahab. Pada akhir-akhirat nanti dia akan mendapatkan api yang berkobar-kobar dan menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya itu Ummu Jamil, dia selalu akan membawa kayu bakar untuk membakar dirinya dan suaminya di api neraka nanti. Fi jidiha hablum min masad, di mana dia selalu membawa tali yang dia kalungkan di lehernya. Maka begitu surat ini turun, begitu marahnya Abu Lahab, begitu marahnya Ummu Jamil, mereka lalu memanggil dua putranya Utbah dan Utaibah, dan kemudian mereka berdua mengatakan dengan perkataan yang tegas, "Ya Utbah, ya Utaibah, talliqa ibnatai Muhammad." Kalian berdua sekarang ceraikan juga. Sekarang juga ceraikan dua putri Muhammad. Mumpung belum kalian satu rumah dan tinggal bersamanya, ceraikan, putuskan hubungan. Aku tidak sudi karena Muhammad telah mencelaku. Katanya telah turun ayat atau apa katanya yang menyebutkan tentang aku dan ibumu. Maka kemudian mereka pun menceraikan. Hal inilah yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dari Qatadah radhiyallahu taala an, di mana beliau mengatakan, tazawwaja Ummu Kulthum ibnatu Rasulillah tazawwaja Ummu Kulthum ibnatu Rasulillah Utbatu bin Abdul Uzza ibni Abi Lahab. Sesungguhnya Ummu Kulthum putri Nabi telah dinikahi oleh Utaibah bin Abi Lahab. Falam yabni biha hatta bu'ithan Nabi wa kana Ruqayyah ibnatun Nabi tahta zaujati Utbah akhi Utaibah. Dan waktu itu mereka belum tinggal serumah, kemudian Nabi diutus. Begitu pula putri Nabi yang lain, Ruqayyah, yang merupakan istri dari Utbah, yang merupakan kakak dari Utaibah. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita, ini peristiwa terjadi 1 tahun kurang lebih sebelum masa kenabian. Begitu Allah menurunkan, falamma anzalallah tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika Allah menurunkan surat Al-Masad dan Al-Lahab, yang di situ Allah mencela Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, maka keduanya marah dan menyuruh kedua putranya untuk menceraikan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, di mana kemudian mereka berdua berkata,
Abu Lahab berkata kepada dua putranya, "Ra'si min ra'sikuma haram illam tutalliqa ibnatai Muhammad." Wahai Utbah dan Utaibah, wahai dua putraku, demi Allah, kepalaku dan kepala ibumu haram untuk kau lihat dan tatap. Wajah kami haram untuk kalian lihat. Jangankan tinggal serumah, untuk kalian tatap itu haram. Kami tidak ridha untuk kalian lihat sampai kalian menceraikan dua putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun akhirnya menceraikan dua putri Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan, maka mereka pun kemudian datang dan kemudian berkata ke hadapan Nabi, "Wahai Muhammad, kami telah menceraikan kedua putrimu karena engkau katanya telah diturunkan kepadamu ayat yang telah mencela orang tuaku," kata Utbah dan Utaibah. Dan para ulama mengatakan termasuk dari kemuliaan Allah, ketika dua putri Nabi dikembalikan, mereka belum tinggal serumah sehingga dua putri Nabi masih dalam keadaan gadis dan masih perawan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting kemudian yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Ini kan bagi orang tua, apalagi anaknya dikembalikan ya, itu selalu hal yang pahit, waliyadzubillah ya, kita mengalami. Kalaupun ada yang mengalami pasti berat sekali. Anak kita dikembalikan oleh suaminya. Kita mengalami anak yang cerai itu, kalau anak kita perempuan itu rasanya berat sekali. Tapi ternyata ketika seorang muslim menerima semua keputusan Allah itu dengan lapang dada, penuh keridhaan, dia kemudian pasrah dan tawakal terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, ternyata akhirnya begitu baik dan indah. Ada orang yang selama ini berharap sekali ingin menjadi menantu Nabi, yaitu orang yang ke-8 dalam Islam, laki-laki yang ke-8 dalam Islam, seorang pemuda yang baru berusia 30 tahun, ganteng, begitu ganteng, mapan, kaya, dari keluarga terhormat, Utsman bin Affan. Melihat berita ini, beliau orang yang paling berbahagia. Maka baru beberapa waktu setelah putri Nabi diceraikan oleh dua anak Abu Lahab, beliau langsung datang dan melamar salah satu dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bahagianya Rasulullah dan Khadijah ketika manusia mulia, kaya, tampan, terhormat seperti Utsman menggantikan kedudukan dua manusia yang bejat seperti Utbah dan Utaibah. Beliau lalu melamar Ruqayyah dan Rasulullah pun lalu menikahkan Utsman dengan siapa? Ruqayyah binti Rasulullah. Karena itu ada satu sabda Rasulullah yang wajib untuk kita yakini. Ketika kita mampu melepas sesuatu yang kita sukai, yang kita miliki, tapi kita lepasnya karena Allah, yakin Allah akan menggantikan untuk kita yang lebih baik daripada hal itu. Ini yang terjadi pada diri Rasulullah dan dua putrinya. Beliau pasrah, beliau terima, beliau dengan ridha menerima semua ini. Hasilnya ternyata beliau mendapatkan hal yang jauh lebih baik daripada yang kemarin beliau dapatkan. Seorang pemuda yang terkenal dengan sifat malunya, dermawannya, kedudukan, hartanya, kehormatannya, kekayaannya, Utsman melamar putrinya. Maka beliau pun kemudian menikah dengan putri Nabi Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian masuk Islam, kemudian setelah mereka masuk Islam, hari demi hari setelah Nabi memulai dakwah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy makin takut dan khawatir. Yang beriman bertambah. Mereka lalu menawarkan Nabi harta, tahta, kekuasaan di Mekah, dan juga wanita. Nabi tidak bergeming. Nabi ditawarkan untuk sekali waktu menyembah Tuhan mereka. Sekali waktu mereka menyembah Tuhannya Rasulullah SAW, Nabi tidak bergeming. Nabi diancam lewat temamannya, Nabi tidak bergeming. Maka orang Quraisy kemudian mengatakan, percuma kita mengancam Muhammad. Maka cara yang harus kita lakukan, kita siksa para sahabatnya. Maka pada tahun kelima dari kenabian, 2 tahun setelah Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy kemudian melakukan penyiksaan dan teror kepada para sahabat Nabi.
yang punya keluarga, apalagi para budak. Yang memiliki keluarga, keluarganya menyiksa mereka. Termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berusia kurang dari 10 tahun. Dan meninggalkan harta yang begitu banyak. Karena beliau anak laki-laki satu-satunya. Tetapi beliau punya paman namanya Al-Hakam bin Abil As. Begitu mengetahui Utsman bin Affan masuk Islam, Hakam bin Al-As kemudian menyalakan dan membakar seperti dupa. Lalu dia masukkan ke dalam karung. Ketika Utsman kemudian datang karena dipanggil oleh dirinya ke rumahnya, orang-orang Quraisy suruhannya sudah berjaga di depan pintu. Maka kemudian begitu Utsman bin Affan masuk, dikarungkan Utsman ke dalam dupa yang sudah ke dalam karung yang sudah berisi asap. Hampir mati kehabisan nafas Utsman ketika kemudian diikat dengan karung tersebut dan pamannya mengatakan, "Wahai Utsman, keadaanmu akan terus begini sampai engkau meninggalkan agama Muhammad dan kau menceraikan putrinya Muhammad sebagaimana yang dilakukan oleh dua putri Abu Lahab." Utsman mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan pernah melakukan hal itu dan aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Lakukan wahai pamanku apa yang kau akan lakukan. Aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku." Para ulama ahli sejarah mengatakan, "Falamma ra'a ammuhu salabatuhu ala fi dinihi tarakahu." Tapi kemudian begitu dilihat Utsman begitu kuat memegang agamanya, pamannya pun akhirnya mengalah dan membiarkan. Artinya semua orang pernah mendapatkan gangguan dan penyiksaan. Melihat sahabatnya disiksa, bahkan sebagian mereka meninggal dunia sebagaimana keluarga Yasir, di mana Yasir dan kemudian istrinya Sumayyah dan anaknya Abdullah, hanya satu anaknya yang selamat yaitu Ammar. 3 orang ini meninggal satu keluarga karena siksaan orang Quraisy. Rasulullah melihat ini kemudian prihatin, sementara beliau tidak bisa membela para sahabat. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, di saat mereka biasa datang belajar kepada Nabi untuk mendengarkan Al-Quran. Saat itulah Nabi menyuruh mereka dengan sabda beliau, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yadhlimu indahu ahadun." Seandainya wahai para sahabat, kalian mau keluar berhijrah ke negeri Habasyah, Makkah sudah tidak cocok dan kondusif untuk kalian. Quraisy sudah brutal dan kejam dalam menyiksa kalian. Maka seandainya kalian mau keluar berhijrah, sesungguhnya kalian hijrah kalau keluar ke negeri Habasyah atau Abyssinia, yang sekarang negeri Habasyah sudah kami jelaskan. Sekarang kalau kita mendengar kata-kata Habasyah, Habasyah ini sekarang terbagi menjadi 3 atau 4 negara, yaitu yang pertama Ethiopia, yang kedua Eritrea, yang ketiga Djibouti, yang keempat Sudan. 4 negara ini, setengah Sudan, Eritrea, Djibouti dan seluruh Ethiopia dulu disebut dengan Habasyah. Bahasa Latinnya Abyssinia. Dulu negeri ini disebut Abyssinia dalam bahasa Latinnya. Orang Arab menyebutnya Habasyah. Maka Nabi menyuruh para sahabatnya, kalau kalian mau keluar berhijrah ke negeri Habasyah, semoga Allah memberikan jalan keluar dari keadaan susah yang kalian alami. Karena di sana ada seorang raja yang dia tidak akan berbuat zalim kepada orang yang meminta perlindungan kepadanya. Mendengar sabda Nabi ini, tergeraklah beberapa orang sahabat. Para ulama mengatakan, maka terjadilah hijrah pertama dalam Islam, yaitu hijrah ke Habasyah, di mana keluarlah 12 laki-laki dan 4 orang perempuan dalam hijrah pertama dalam Islam ke negeri Habasyah. Dan antum tahu siapa pemimpinnya? Dan antum tahu siapa orang yang paling pertama kali bergerak, menyiapkan barangnya, menyiapkan kendaraannya dan bergerak. Kemudian mereka bertemu di luar kota Makkah untuk sama-sama berhijrah ke negeri Habasyah, menyeberangi pinggir pantai Jeddah untuk melewati Laut Merah untuk sampai ke negeri Habasyah yang ada di Afrika. Orang pertama adalah Utsman dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Dan hebatnya Rasulullah, subhanallah. Ini pelajaran penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti anaknya sudah dilamar oleh orang. Antum tahu, ketika Rasulullah mendengar Utsman akan berhijrah, Rasulullah panggil Utsman.
Dan Rasulullah mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, ihmil ma'aka zaujataka Ruqayyah." Jangan lupa Utsman, bawa istrimu Ruqayyah bersamamu kalau engkau ingin hijrah. Bukan seperti sebagian ibu dan bapak sekarang. Kami masih belum ridho engkau bawa anak kami. Biarlah setahun lagi engkau kerja dulu tapi anakku biar sama aku dulu. Ini anak perempuanku satu-satunya. Nabi tidak begitu. Ketika orang sudah menikah dan anak kita serahkan kepada orang, biarkan suaminya membawa dia. Biarkan dia itu hidup bersama suami. Subhanallah, Rasulullah berkata kepada Utsman, bawa istrimu Utsman kalau engkau ingin berhijrah. Dengan penuh linangan air mata Nabi melihat langkah istri dan putri dan menantunya berangkat mereka. Begitu melihat Abu Bakar yang menyertai beliau, beliau berkata kepada Abu Bakar dengan suara yang lirih, "Ya Abu Bakar, innahuma la awwala ahli baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lutin alaihi assalam." Wahai Abu Bakar, ketahuilah, mereka berdua inilah, yaitu Utsman dan putriku Ruqayyah, keluarga yang pertama kali berhijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Jadi semenjak Ibrahim dan Lut, kemudian orang yang berhijrah karena membawa agamanya, menyelamatkan agamanya, rela meninggalkan tanah air dan tumpah darahnya demi menyelamatkan keyakinan agamanya. Setelah Nabi Ibrahim dan Lut alaihi wassalam, itu mereka berdua, yaitu siapa? Menantuku Utsman dan putriku Ruqayyah. Mereka lalu keluar membawa barangnya dan kemudian bertemu dengan 11 laki-laki yang lain dan 3 perempuan yang lain. Mereka lalu kemudian menyewa satu perahu yang dimiliki oleh seorang saudagar Romawi, dan mereka kemudian membayar perahu tersebut untuk membawa mereka ke negeri Habasyah. Begitu mereka sampai di sana, mereka hidup tentram, damai. Quraisy pun merasa kecolongan. Mereka coba untuk menyusul, ternyata bahtera dan perahu yang mereka sewa sudah berlayar di Laut Merah. Selamatlah kaum muslimin yang berhijrah tersebut. Tetapi sekali lagi kaum muslimin, tidak begitu lama mereka tinggal di Habasyah. Mereka mendapatkan penghormatan, dianggap tamu oleh Najasyi. Dan benar sekali Najasyi seperti yang dikatakan oleh Nabi, seorang raja yang adil, menghormati orang yang meminta suaka perlindungan kepadanya. Mereka dibebaskan untuk melakukan agamanya. Tetapi orang sekarang mengatakan ada homesick, kerinduan kepada tanah air. Ditambah berita bohong, hoax nyampe kepada mereka. 16 muhajirin, 12 laki-laki dan 4 orang wanita muslimah muhajirat ini, beritanya sampai baru sebulan mereka tinggal di Habasyah. Mereka berangkat pada akhir Rajab. Baru tinggal di sana di bulan Sya'ban. Hanya sebulan. Di bulan Sya'ban, full. Begitu di pertengahan Syawal, datang pedagang yang mengabarkan kepada mereka, ngapain kalian capek-capek dari negeri jauh ini? Kami kemarin melihat orang-orang Quraisy itu sujud. Mendengar bacaan ayahmu wahai Ruqayyah, mendengar bacaan Muhammad Nabi kalian, orang Quraisy itu sujud. Jangan-jangan mereka sudah beriman. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, 16 orang ini, 12 laki-laki dan 4 orang perempuan, mereka menyewa perahu lagi, minta izin dari Najasyi untuk kembali ke kota Makkah. Dan itu terjadi di tahun yang sama, tahun kelima kenabian, hanya beda bulan. Mereka berangkat di bulan Rajab, pulang di bulan Syawal. Mereka hanya tinggal di bulan Sya'ban di Habasyah. Hanya sebulan lebih. Begitu sampai mau masuk kota Makkah, baru mereka tahu kebenarannya. Ternyata berita yang sampai ini adalah hoax. Berita yang tidak benar. Di mana sujudnya orang-orang kafir Quraisy. Ratusan orang sujud. Ketika Nabi sujud. Kenapa hal itu bisa terjadi? Para ulama menyebutkan hal itu terjadi karena mereka tidak tahan karena keagungan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Kebetulan Nabi dalam riwayat-riwayat yang sahih membaca akhir dari surat An-Najm. Begitu Nabi membaca fasjudu lillahi wa'budun, maka hendaklah kalian sujud dan beribadahlah kalian kepadanya. Seluruh Quraisy itu sujud bersama Nabi karena
tidak tahan terbawa keindahan Al-Quran. Yang tidak bisa sujud, mereka mengambil tanah, menempelkan ke keningnya, dan mereka mengatakan, cukuplah ini bagiku. Berita ini kemudian dilihat oleh sebagian orang dan didengar oleh sebagian orang. Quraisy sudah beriman kepada Nabi. Maka begitu mereka sampai ke gerbang kota Makkah, mereka tahu ini berita bohong. Mereka pun akhirnya masuk secara sembunyi-sembunyi ke kota Makkah dan minta perlindungan dari keluarga mereka. Begitu mereka kembali, ternyata penyiksaan semakin dahsyat kepada orang-orang yang beriman. Karena semakin hari, walaupun penyiksaan semakin kuat, semakin banyak yang beriman. Maka setahun atau 2 tahun setelah hijrah pertama ini, Nabi kemudian memerintahkan lagi para sahabatnya untuk berhijrah, menyelamatkan agama mereka untuk kedua kalinya ke negeri Habasyah. Dan ini terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Berarti hijrah kedua terjadi kurang lebih di tahun ke-7 atau ke-8 dari kenabian Rasulullah. Mereka berhijrah dengan jumlah yang banyak, 80 orang kurang lebih, 82 orang. Perinciannya berapa belas, 16 perempuan dan kurang lebih sisanya laki-laki, 70 berapa laki-laki. Dan pada akhirnya mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau yang pertama Utsman bin Affan yang memimpin mereka, yang kedua ini Ja'far. Dan perjalanan kedua ini lebih susah. Karena Quraisy mengutus pasukan berkudanya untuk menangkap dan mengejar kaum muslimin yang sudah keluar di malam hari. Paginya mereka mengejar dengan kuda. Mereka kaum muslim berusaha bersembunyi di atas padang pasir atau di gundukan padang pasir dan berlindung dari orang-orang Quraisy. Dan pada akhirnya Allah selamatkan, mereka tidak tertangkap. Dan kebetulan begitu mereka sampai di pinggir pantai di dekat Jeddah, mereka menemukan satu perahu dan kapal dan mereka pun menyewanya dan akhirnya selamat, mereka sampai ke negeri Habasyah. Kaum muslimin dimuliakan Allah, 5 tahun mereka tinggal di negeri Habasyah. Kemudian di sanalah di hijrah kedua ini Ruqayyah melahirkan putranya yang pertama dan terakhir untuk Utsman. Dan beliau dan Utsman memberikan nama Abdullah. Maka ini adalah cucu ketiga Nabi. Jadi Nabi SAW sebelum memiliki Hasan, Husain, sebelum memiliki Muhsin, sebelum memiliki Zainab, sebelum memiliki Ummu Kulthum, dan sebelum memiliki Zainab, 5 cucu Nabi dari Ali dan Fatimah, Nabi sudah memiliki sebelumnya 3 cucu. Yang pertama adalah Ali bin Abil As dari Zainab. Cucu yang kedua bernama Umaymah, juga dari Zainab. Nah, cucu yang ketiga dari Ruqayyah. Dan Utsman bin Affan bernama Abdullah. Lahirlah Abdullah di hijrah kedua Ruqayyah dan suaminya Utsman di negeri Habasyah. Sampai kemudian 5 tahun berikutnya, mereka berdua dan kaum muhajirin mendengar Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Maka Utsman pun karena kerinduannya untuk bertemu dengan Rasulullah dan kaum muslimin dan untuk bersatu bersama kaum muslimin, beliau kemudian meminta izin dari Najasyi dan kaum muslimin yang lain. Beliau ajak, siapa yang mau bersamaku? Ayo kita tinggalkan Habasyah, karena Nabi sudah pindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Maka sebagian orang, berapa belas orang ikut bersama Utsman dan istrinya Ruqayyah. Mereka pun berhijrah ke Madinah. Tetapi kemudian ikhwafillah azakumullah, baru tidak ada 1 tahun setengah Ruqayyah dan Utsman tinggal di Madinah. Kemudian ketika putranya berusia 6 tahun ketika itu, yaitu Abdullah bin Utsman bin Affan dan putra dari Ruqayyah, tiba-tiba mungkin karena kondisi dan alam yang berbeda antara Habasyah dan Madinah, pada akhirnya dia sakit dan meninggal dunia. Kita bisa bayangkan seorang ibu baru senang-senangnya punya anak, satu-satunya lagi meninggal anak. Hal ini kemudian menjadi hal yang sangat menyedihkan bagi Ruqayyah. Pada akhirnya beliau pun kemudian jatuh sakit, dan pada akhirnya hari demi hari semakin sakit, dan akhirnya masuklah bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Nabi SAW kemudian sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan lalu, mendengar di awal bulan Ramadan, tanggal 7 Ramadan kalau tidak salah,
atau tanggal 5 Ramadan, 7 atau 5 Ramadan, pergerakan pasukan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan barang dagangan yang begitu besar pulang kembali dari negeri Syam. Maka Nabi mengajak para sahabatnya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Utsman bin Affan sudah siap menyarungkan pedangnya, sudah siap berangkat ketika istrinya Ruqayyah memegang tangannya dan mengatakan, apakah engkau akan pergi meninggalkanku dalam kondisi seperti ini? Subhanallah. Utsman laki-laki yang sangat lembut, laki-laki yang sangat penyayang, kecintaannya terhadap agamanya besar, tapi beliau juga tidak bisa meninggalkan istrinya dalam kondisi yang sakit parah setelah beberapa bulan yang lalu putranya meninggal dunia. Maka dengan berat hati Utsman bin Affan kemudian datang kepada Nabi saat Nabi sudah hampir berangkat. Bahkan sebagian mengatakan Utsman mengejarnya setelah Nabi sudah berangkat, bergerak meninggalkan Madinah. Utsman berangkat mengejar Nabi SAW untuk membuktikan bahwasanya beliau ingin terlibat dan ikut dalam perang, dalam penjegatan ini, dalam mencegat pasukan kafilah Quraisy ini yang akan nanti terjadi perang Badar. Maka Nabi SAW kemudian ketika bertemu dengannya, Nabi yang bertanya, Utsman, bukankah istrimu sedang sakit? Ya wahai Rasulullah, karena itulah aku mendatangimu. Aku ingin meminta izin agar engkau mengizinkan aku untuk kembali. Bayangkan beliau, padahal bisa beliau untuk tidak menyusul Nabi, tapi beliau ingin buktikan, beliau bukan seorang pengecut, beliau ingin untuk ikut, minimal terlihat di kaum muslimin beliau memiliki keinginan untuk berperang dan berjihad bersama Nabi. Dan beliau kemudian meminta izin dari panglima, dari ulil amri, dari pemimpin. Begitu Nabi mengetahui keadaannya, karena memang berapa kali beliau menengok putrinya Ruqayyah yang sudah sakit keras. Kemudian beliau mengatakan, irji ya Utsman, pulanglah engkau ke Utsman, sibukkan dirimu dengan istrimu, rawat istrimu. Maka dengan sebab inilah Utsman menjadi salah satu sahabat yang paling terkenal yang tidak ikut perang Badar. Jadi ketidakikutan beliau itu justru karena restu, suruhan, perintah dari mertuanya Rasulullah dan dari pemimpin umat Islam Rasulullah. Jadi bukan beliau tidak mau ikut. Beliau dilema sampai beliau menyusul pasukan Rasulullah. Maka beliau menceritakan kondisinya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau pulang. Rawat istrimu. Istrimu lebih membutuhkan dirimu. Rawat. Maka bergeraklah pasukan Rasulullah SAW dalam mencegah, dan kita sudah tahu kisahnya. Ternyata pasukan dagang bisa meloloskan diri, dan yang datang pada akhirnya ketika Nabi sudah hampir sampai di Badar, yang datang pasukan Quraisy, dan pada akhirnya meletuslah perang Badar pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Di hari itu pula, di pangkuan suaminya Utsman ibnu Affan, Ruqayyah menghembuskan nafas terakhirnya. Di saat sore hari umat Islam resmi memenangkan pertempuran, dan Rasulullah memanggil Zaid Abdullah bin Rawahah, wahai Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, kesini kalian berdua, pergi pulang ke Madinah, beritahukan berita gembira kemenangan kita ini kepada kaum muslimin. Manakala mereka sampai menjelang malam hari, sebelum matahari tenggelam, mengabarkan kabar gembira kemenangan gilang gemilang umat Islam di Badar. Saat itu sebenarnya umat Islam sedang berkabung, wanita-wanita muslimah yang ada di Madinah dari Muhajirat dan Ansar, mereka sedang menangisi jenazah Zainab Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman sendiri yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah istrinya Ruqayyah, dan beliau meninggal dalam usia yang sangat muda. Sebagian riwayat mengatakan usia beliau baru 25 tahun. Ada yang mengatakan baru 22 atau 23 tahun ketika beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anha Ruqayyah binti Rasulullah. Sehingga dari sini kita mengerti Rasulullah tidak melihat proses penguburan Ruqayyah. Yang beliau temukan apa? Kuburan beliau. Karena itu begitu sedihnya Nabi di saat beliau pulang dalam keadaan kemenangan luar biasa, dalam keadaan kebanggaan yang luar biasa. Allah membela dan memberikan kemenangan kepada beliau bersama para sahabatnya di Badar. Begitu sampai Madinah, beliau mendapatkan berita yang sangat juga memukul hatinya, di mana salah satu putri beliau yang beliau cintai, Ruqayyah, sudah
menghembuskan nafas terakhir dan beliau hanya bertemu dengan kuburannya saja. Dan pada akhirnya beliau pun lalu datang dan mendoakan serta menyolati salat jenazah di atas kuburan Ruqayyah putrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemandangan sebagai penutup dari kisah kita tentang Ruqayyah binti Rasulullah ini, pemandangan yang sangat menyedihkan terjadi di Utsman. Ketika semua orang meninggalkan kuburan, Utsman hanya terpaku duduk menatap kuburan istrinya. Air mata tidak berhenti menetes dari kedua mata beliau. Maka Nabi SAW dengan melihat kondisi itu, karena beliau datang lagi ke kuburan istrinya menemani Rasulullah SAW, dan saat itu beliau terlihat begitu sedih, bahkan sampai menangis lagi. Beliau bersimpuh duduk di makam istrinya. Sehingga dari sini kita mengetahui, ikhwafillah azakumullah, tangisan tidak dicela ketika seorang mendapatkan musibah, kehilangan orang-orang terkasih yang dia cintai. Yang dicela di dalam Islam adalah an-niyahah, meratap, meraung, mengeluarkan ucapan-ucapan ketidakridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau wujud yang lain dengan menampar pipi, menjambak rambut, merobek baju, melempar sesuatu, menghancurkan apapun karena bentuk tidak ridhonya terhadap keputusan Allah. Adapun tangisan, kesedihan hati, itu adalah bukti kita memiliki rahmah, kasih sayang dan cinta kasih kepada orang yang kita cintai dari keluarga dan kerabat kita. Karena itu Nabi tidak melarang Utsman untuk menangis. Bahkan justru beliau kemudian duduk dan kemudian beliau menepuk pundaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Setelah masa berkabungnya selesai, Nabi melihat Utsman masih terus bersedih. Suatu hari Nabi menemukan Utsman dalam keadaan sedih. Kemudian beliau mengatakan, apa yang membuatmu bersedih wahai Utsman? Wahai Rasulullah, engkau tahu aku sudah kehilangan istriku dan itu adalah putrimu. Dan sekarang ini sudah terputus hubungan antara aku dengan dirimu wahai Rasulullah. Tidak ada lagi ikatan antara diriku dengan dirimu wahai Rasulullah. Itu juga yang membuat aku bersedih. Maka Nabi SAW menepuk pundaknya. Kemudian beliau mengatakan, la tahzan ya Utsman, uzawijuka bi ukhtiha Ummi Kulthum. Tenang wahai Utsman, gak usah sedih. Aku masih punya stok ya. Aku akan nikahkan engkau dengan saudarinya. Aku masih punya Ummu Kulthum. Maka aku nikahkan engkau sekarang dengan Ummu Kulthum. Maka setelah percakapan ini Utsman mulai bersinar-sinar dan beliau bahagia. Karena memang itu yang diinginkan oleh Utsman. Artinya beliau bersedih karena meninggalnya istri beliau, tapi beliau tetap berharap juga kalau bisa, ya aku tidak terputus, aku mendapatkan lagi kemuliaan tetap menjadi menantu Rasulullah karena masih ada Ruqayyah. Karena waktu itu Fatimah sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Stok Nabi cuma tinggal Ruqayyah, Ummul Kulthum. Dan Nabi datang dan menghibur beliau. Setelah beliau pergi, Utsman pulang ke rumahnya dengan bahagia karena sudah dapat jaminan dari Nabi akan dinikah dengan putrinya. Tiba-tiba Umar ibnul Khattab datang dengan wajah yang agak marah dan sedikit sedih. Maka Rasulullah SAW, antum lihat, Nabi ini tipikal manusia yang tidak pernah tega melihat orang lain sedih. Subhanallah. Beliau selalu menginginkan orang itu bahagia. Dan kalau bisa beliau menghibur atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ini adalah tabiat dan karakter Rasulullah SAW. Nabi kita yang mulia. Kalau kita kan senang melihat orang sedih. Susah kalau melihat orang senang. Nabi sebaliknya. Begitu melihat Umar dalam keadaan seperti ini, beliau mengatakan, ijlis ya Umar, ada apa? Ya Rasulullah, sebagaimana yang kau tahu, tidak ada orang tua yang tidak sedih melihat anaknya menjadi seorang janda. Engkau tahulah, putriku Hafsah kehilangan suaminya dalam perang Badar wahai Rasulullah. Maka sekarang Hafsah menjadi janda. Aku datang kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar tidak mau menikah wahai Rasulullah dengan putriku. Aku kecewa. Aku marah. Aku datangi Utsman yang baru saja kehilangan putrimu dan istrinya. Aku berharap dia menerima Hafsah sebagai istrinya.
Dan ternyata dia pun tidak mau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum, jamaah sekalian. Beliau mengatakan, "Ya Umar, sayatazawwaju Utsman biman hiya khairan minha. Wa sayuzawwiju Hafsah man huwa khairun minhu." Tenang wahai Umar, Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Catat baik-baik ucapan Rasulullah ini ikhwah, supaya kita mengerti. Ana ulangi lagi. Nabi menghibur Umar dengan mengatakan, "Wahai Umar, tenang, nggak usah sedih. Utsman yang kau kecewai tadi dan Abu Bakar yang kecewa, aku tidak komentar Abu Bakar. Utsman yang baru kehilangan istrinya, dia akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Utsman." Senang Umar. "Waman huwa ya Rasulullah?" Siapa laki-laki yang aku sangka kan gak ada laki-laki lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Siapa laki-laki yang akan menikahi putriku Hafsah? Kata Rasul, "Ana." Aku. "Kenapa kau tidak pernah menawarkan Hafsah kepada diriku?" Umar begitu bahagia langsung. "Wahai Rasul, engkau?" "Iya, aku akan menikahi Hafsah." Bangun Umar tanpa mendengar selesai ucapan Nabi, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Mau pamer maksudnya. Mau luapkan kebahagiaannya dengan ingin ibaratnya menuntaskan ibaratnya rasa kecewanya kepada Abu Bakar. Didatangi Abu Bakar ke rumahnya. Begitu Abu Bakar keluar, Masya Allah, "Ada apa dengan wahai Umar?" "Wahai Abu Bakar, apakah kau mau mendengar kabar?" Kata Abu Bakar, "Apa beritanya kok kamu bergembira sekali?" "Aku gembira. Aku telah menawarkan putriku kepadamu dan engkau menolaknya. Aku tawarkan putriku pada Utsman, Utsman menolaknya. Engkau tahu, putriku akan dinikahi oleh orang lebih baik daripada kalian berdua." Kata Abu Bakar, "Siapa yang akan menikah dengan Hafsah?" "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka antum lihat dua sahabat ini ikhwah. Abu Bakar tidak marah. Justru beliau kemudian mengucapkan ucapan bahagia dan beliau memeluk Umar. Kemudian beliau mendudukkan Umar Ibn Khattab dan beliau mengatakan, "Demi Allah wahai Umar, tidak ada hal yang membuat aku menolak Hafsah. Hafsah tidak pantas ditolak. Apalagi yang meminta adalah dirimu. Tapi apakah engkau tahu kenapa aku menolak Hafsah? Karena aku telah mendengar Rasulullah menyebut namanya." Lihat para sahabat ya. Dan beliau tidak membocorkan rahasia itu. Enggak, aku enggak mau nikah, Nabi sudah menyebut. Enggak, ini rahasia Nabi. Beliau mengatakan, "Demi Allah yang membuat aku tidak menikahi Hafsah dan tidak menerima tawaran, karena aku telah mendengar kemarin Nabi menyebut tentang Hafsah." Maka kemudian Umar pun meminta maaf dan kemudian beliau memeluk Abu Bakar As-Siddiq karena beliau tahu ini sahabat sejatinya. Dan beliau begitu hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya terjadilah pernikahan itu ikhwah. Ummu Kulsum menikah kemudian dengan Utsman dan Rasulullah kemudian menikahi Hafsah. Dari ucapan tadi kita bisa tahu bahwasanya urutan kemuliaan, bahwasanya putri-putra Nabi itu lebih mulia daripada istri-istri Nabi. Kenapa? Karena putra-putri Nabi memiliki hubungan darah langsung dengan Nabi. Adapun istrinya tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ikhwah fillah azakumullah, Utsman kemudian kita ketahui mendapat julukan apa? Apa julukan Utsman? Hanya satu-satunya orang yang mendapatkan julukan di tengah para sahabat dengan julukan seperti itu. Apa julukannya? Dzunnurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sebagian ulama salaf mengatakan lam yatazawwaj bintai Nabi illa Utsman. Tidak ada satu manusia pun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi terakhir dan Rasul terakhir, orang yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Utsman satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Kalau yang menikahi putri Nabi banyak. Ali menikahi putri Nabi, Abu Al-As menikahi putri Nabi, Nabi Musa menikahi putri Nabi, dan seterusnya. Tapi manusia yang menikah dengan dua putri Nabi tidak ada sepanjang sejarah kecuali Utsman, kata seorang salaf. Karena itu pantas beliau dijuluki sebagai Dzunnurain, satu orang yang memiliki dua cahaya, karena dia menikah dengan Ruqayyah
dan Ummu Kulthum, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ikhwah fillah azakumullah peristiwa pertama yang penting dalam sejarah Islam antara perang Badar dan perang Uhud, yaitu kisah meninggalnya Ruqayyah atau peristiwa wafat dan meninggalnya Ruqayyah bintu Rasulillah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa difahami dan dapat difahami, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dengan peristiwa-peristiwa penting yang lain selain dari apa yang telah kita sebutkan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini tidak hanya memberikan kepada kita khazanah ilmu, tapi kita juga bisa mengambil manfaatnya, dan kita juga berharap dengan hal ini menambah dan memupuk rasa cinta kita kepada Nabi, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.